akan ada orang-orang yang mungkin tidak dikenal yang datang ke TPS seolah-olah adalah warga Jakarta. Harus diperiksa apa betul yang bersangkutan itu warga Jakarta. Harus dicek betul suratnya, datanya dan sebagainya. Karena ini yang kita dengar, bahwa mereka akan mengerahkan pemilih-pemilih siluman, ya, pemilih-pemilih siluman, dan mereka akan berusaha memenangkan dengan segala cara. Tapi saya yakin kalau kita semua menjaga masyarakat, menjaga masing-masing TPS dan TPS di sekitar kita, kita yakin bahwa kecurangan-kecurangan itu bisa dilawan. Jadi jangan sampai nanti kita tidak menghiraukan setelah memilih, langsung pulang, kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Lebih baik ditunggu sampai selesai, saran dari Bang Fahmi Idris tadi, sampai antara jam 12, jam 1, sampai penghitungan selesai tuntas, dan pasang kamera kita untuk memotret dan menyampaikan ini ke media sosial, apa hasil yang ada di TPS kita. Jangan sampai nanti dicurangi, suara rakyat dibajak, demokrasi kita dibajak. Saya ingin pada kesempatan ini untuk Pak Anies, yakinkah Pak Anies dan Pak Sandi bahwa Minang ini mendukung Anies dan Sandi? Untuk itu ada testimoni dari beberapa tokoh kita. Silakan Pak Fasli Jalal, ya. 2 menit. Kami persilakan Pak Fasli Jalal. Silakan. Dari meja sini Pak Fasli Jalal. Terima kasih. Meja sebelah kanan Bundok Gandok kita diwakili oleh Fahira Idris. Anggota. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap melawan kecurangan? Siap melawan penindasan? Siap melawan Anies Sandi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu pantun untuk yang terhormat saudaraku Mas Anies. Kerajinan batik di tanah liat. Liat. Hasil industri rumah tangga. Pemimpin Anies Sandi dipilih untuk sejahterakan rakyat. Insya Allah amanah rakyat akan dijaga. Dorong sana Anies. Anies Sandi pilihan kita. Oke, Pak Anies, ini saya kira sudah mencerminkan Minang mendukung Bapak, dan Minang ini akan bergerak. Sekian karyawannya di rumah makan, sekian tetangganya, sekian komunitasnya. Di mana ada orang Minang, pasti dia jadi ketua tempatnya. Ini ketua RT, dan itu semua akan menggalang kekuatan untuk menjadikan Bapak nanti gubernur DKI dengan ridho Allah. Kami keluarga besar warga DKI Jakarta yang berasal dari ranah Minang, khususnya yang berhimpun dalam wadah tim relawan Dumsana Anies Sandi, dengan ini mendeklarasikan diri bahwa kami warga masyarakat Minang mendukung dan memilih Anies Sandi pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua tanggal 19 April 2017, dan mengerahkan semua potensi kami secara sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan untuk mengajak saudara-saudara kami lainnya, baik yang berasal dari Minang maupun dari suku atau komunitas manapun, untuk bersama-sama memilih dan memenangkan Anies Sandi pada Pilgub DKI Jakarta. Allahu Akbar. Mohon berkenan Pak Fahmi menyerahkan ke Pak Anies. Ke Pak Anies. Didampingi oleh panitia. Didampingi oleh relawan bersama Anies Sandi, Ketua Panitia, Ketua Umum. Baik, Pak Anies mohon senang bersabar. Ada pemberian kenang-kenangan ini kain soket simbol dari Minangkabau yang akan diserahkan oleh Ibu Yeti M. Cahyago. Pemasangan soket.
Ini adalah simbol dari kebesaran Minangkabau. Songket dipasangkan kepada Mas Anies untuk si samping dan untuk selempang beliau. Mudah-mudahan ini simbol juga untuk kemenangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu puncak acara kita dengarkan bersama-sama pidato politik paslon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati, begitu banyak tokoh berkumpul di sini, izinkan saya menyebut beberapa tokoh senior yang hadir, Kak Taufik Ismail dan Ibu, Pak Kang Fahmi Idris, kemudian juga Bapak Datuk Rajo Perak, dan Wakil Ketua DPR kita Bapak Rizon, serta Bapak Jenderal Joko Santoso, dan Bapak-Bapak Ibu semua yang tadi tidak disebut satu persatu, termasuk tokoh muda kita yang banyak bergerak, Fahira Idris yang saya hormati. Bapak-Bapak Ibu semua, perlu saya sampaikan sebuah kehormatan untuk bisa bersilaturahmi lagi dengan warga Minang di Jakarta. Ini perlu saya sampaikan, warga Minang ini komitmen luar biasa, perjuangan luar biasa. Ini adalah pertemuan deklarasi kelima warga Minang di Jakarta. Allahu Akbar. Jadi tak cukup sekali, terus, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa kerja keras kita, terutama warga Minang yang terlibat, akan mengantarkan pada kemenangan bagi Jakarta. Insya Allah. Berbagai komponen datang ke Jakarta, termasuk warga Minang datang ke sini. 2 minggu yang lalu saya diundang dengan Asosiasi Rumah Makan Padang. Saya sampaikan pada semua, biasanya orang datang ke Jakarta cari makan. Kalau Bapak Ibu sekalian datang ke Jakarta, memberi makan warga Jakarta. Ini rumah makan Padang, semua memberi makan warga Jakarta. Tapi kita semua sadar, Jakarta kota harapan. Bapak Ibu semua datang ke sini, kenapa? Karena di sini ada harapan. Karena itu kesetaraan kesempatan harus hadir di Jakarta. Jakarta harus menjadi kota yang berkeadilan, sehingga siapapun yang datang ke sini memiliki kesempatan yang sama. Hari ini kita banyak mengetahui, apalagi Bapak-Bapak Ibu warga Minang yang banyak bergerak di dunia usaha. Aturan zonasi di Jakarta tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Aturan zonasi berpihak pada mereka yang di atas, tapi mereka yang di bawah kesulitan sekali untuk bisa hidup. Karena itu kami sampaikan berkali-kali, ini bukan sekedar menegakkan aturan. Tugas gubernur itu bukan hanya menegakkan aturan. Kalau hanya menegakkan aturan, berikan saja kepala dinas. Gubernur adalah membuat aturan yang berpihak kepada rakyat kebanyakan. Itu tugas gubernur. Karenanya komitmen kita jelas. Makanya tadi malam terus terang kami kaget, bahkan sampai mau interupsi. Kenapa? Ketika Pak Basuki menyampaikan bahwa Jakarta sudah adil, saya sampai langsung mau interupsi. Maksudnya apa Jakarta sudah adil? Jakarta ini masih jauh dari adil. Siapapun yang berada di kota ini, betul ya Pak Joko? Kalau lihat ini, tidak mungkin bisa mengatakan Jakarta sudah adil. Kalau Jakarta sudah adil, kita tidak menyaksikan 49% penduduknya tidak punya rumah. Kalau sudah adil, kita nggak menemukan 48% anaknya putus sekolah, anak SMA. Tidak mungkin. Karena itu di Jakarta justru yang menjadi tanggung jawab kita, perjuangan kita adalah menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jakarta. Itu malah perjuangan kita. Karena hari ini belum ada. Dan apa yang sering disampaikan oleh Pak Joko berkali-kali menyampaikan, Jakarta ini harus menjadi tanah milik kita, bukan tanah milik sekelompok orang, apalagi yang berada di paling puncak dari skala sosial ekonomi kita. Karena itu kenapa kita posisinya jelas terhadap reklamasi. Reklamasi tidak hadir untuk rakyat kebanyakan. Reklamasi untuk sekelompok orang. Dan reklamasi ini membahayakan.
Kita semua takut banjir. Bapak Ibu semua, di seluruh dunia reklamasi bukan barang baru. Tapi di tempat lain reklamasi dilakukan bukan di teluk yang penuh dengan aliran sungai. Singapura ada sungainya, Dubai tidak ada sungainya, Tari tidak ada sungainya. Di sini 13 sungai dari Jawa Barat mengalir. Pasangkan itu reklamasi pulau-pulau di sana, kita tinggal tunggu malapetaka akibat limpahan air yang luar biasa di tempat ini. Karena itu ini bukan sekedar menolak, ini adalah menyelamatkan kita semua dari bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Jadi Bapak sekalian, yang menjadi fokus kita 3 yang utama. Ini bukan dari kita nomor 3, tapi 3 yang utama. 1 adalah lapangan pekerjaan. Di Jakarta kita ingin memastikan lebih dari 500.000 orang yang sekarang statusnya pengangguran terbuka, insya Allah akan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang kedua, kita ingin anak-anak kita sekolahnya tuntas dan berkualitas. Karena itu Jakarta kualitas pendidikannya harus menjadi nomor 1 dan semua anak bisa sekolah hingga tuntas. Yang ketiga, biaya hidup di Jakarta mahal, biaya hidup tinggi sekali. Meningkatkan pendapatan itu baik, tapi mengurangi pengeluaran itu juga lebih baik. Karena itu yang kita lakukan adalah menurunkan biaya hidup di Jakarta. Kebutuhan pokok, suplainya kita perbaiki. Saya sudah bicara dengan Gubernur Jawa Barat, bicara tentang bagaimana suplai dari Jawa Barat ke Jakarta lebih baik. Ada lebih dari 70% kebutuhan warga Jakarta itu disuplai dari penyangga Jawa Barat. Kita sudah bicarakan, insya Allah nanti kita bisa atur. Yang kedua, yang tidak kalah penting, tadi saya sempat sebut sedikit, kita semua ingin punya rumah sendiri di Jakarta. Kita tidak ingin menjadi pengontrak seumur hidup. Karena itu kenapa kita memiliki program nyicilnya bisa, tapi bayar uang mukanya itu masalah bagi begitu banyak orang. Karena itu kita siapkan bagi warga Jakarta program kepemilikan rumah dengan DP 0 rupiah. 49% penduduk Jakarta yang tidak memiliki rumah, 40% adalah warga rentan miskin dan miskin. Dan 2,8 juta penduduk Jakarta adalah anak muda. Anak muda sekarang itu bayangannya ngekos. Tidak ada anak muda yang bayangannya punya rumah. Kenapa? Karena tidak ada anak muda yang bisa bayar DP. Dengan program ini, insya Allah anak-anak muda meskipun belum menikah bisa memiliki rumah sendiri. Jadi nanti yang hijrah dari Minang datang ke Jakarta juga, kalau sudah tinggal di sini semuanya bisa memiliki rumah sendiri. Bapak sekalian, saya ingin sampaikan sebagai penutup, terima kasih, apresiasi. Warga Minang berjuang bukan barang baru. Tidak ada suku bangsa di Indonesia yang punya pahlawan sebanyak orang Minang. Paling banyak adalah Minang, betul kan? Paling banyak Minang. Di saat kita semua belum baca tulis, dari sana keluar karya sastra. Di saat kita belum bersekolah, di sana pendidikan sudah sampai tuntas. Di saat kita masih bermimpi pergi ke luar negeri, orang Minang sudah sekolah ke luar negeri. Minang selalu menjadi yang terdepan. Kita berharap kali ini kita akan bisa jadikan Jakarta semaju tradisi Minang yang selalu berada di garis depan. Amin. Anis, Bapak tutup. Selain dari adat Basandi, syarat Basandi kita adalah kemantapan hati karena Minang ini memilih Bapak berdua. Minang itu unggul dengan industri otaknya. Bapak sudah tahu itu. Bapak lah tokoh pendidikan nasional kita. Yang kedua, Minang itu berdarah dagang. Ya, satu-satunya etnis yang dikatakan berdarah dagang adalah orang Minang. Pak Sandi adalah tokoh pengusaha dan entrepreneur kita. Satu pesan yang disampaikan kepada kami untuk Pak Gubernur, insya Allah di Tanah Abang, di Senen, di pusat-pusat saudagar Minang dulu berkibar, sekarang terpinggirkan. Apakah Bapak berkenan nanti
Silakan. Kita bukan hanya ingin memberikan kesempatannya, kita akan memperjuangkan penguatannya sehingga warga Minang yang bekerja di sini yang punya kegiatan-kegiatan berusaha bisa tumbuh. Bahkan program OKOC, saya ingin teman-teman dari Minang yang berada di Jakarta bantu menjadi garda terdepan program OKOC kita. Dan teman-teman yang sudah bekerja. Alhamdulillah, darah dagang Minang akan terkibar kembali. Insya Allah, kita merasa Indonesia ini tanah kita. Satu lagi, saya pernah bertemu dengan waktu itu pertemuan warga Pariaman. Saya terima undangannya, Pak. Saya terima undangannya jam 10 malam. Jadi saya tanya, ini nggak keliru undangannya 10 malam? Karena biasanya kalau undangan 10 pagi. Ini jam 10 malam. Lalu dibilang, iya. Acaranya memang toko tutup baru ke pertemuan. Jadi acaranya mulainya jam 10 malam dan selesainya tahu jam berapa, Pak? Jam 2 pagi. Jadi kenapa? Nih, rosok ya. Alhamdulillah, karena semangatnya dan tadi hanya sebentar sebetulnya dipasangkan. Sekarang ternyata cukup lama sambutan dari Pak Anies. Aman, no problem. Yang penting pantas lah, merasa Yang penting jadi gubernur. Jadi insya Allah ya, memang kami rasakan sekali di Jakarta ini secara bertahap pelaku usaha mengalami perubahan. Tadi disebut yang bergeser keluar Jakarta, penduduknya pun bergeser keluar Jakarta. Kalau ibu datang ke Menteng, nanti lebih pusing penasaran dulu ya. Yang termasuk kebijakan PBB tanpa kita sadari, Bapak Ibu datang ke Menteng, ke bagian-bagian utama di Jakarta, makin hari penghuninya berubah, kepemilikannya berubah. Kenapa? Karena semua banyak mendasarkan pada kebijakan perpajakan yang tidak adil. Karena itu kami berkali-kali mengatakan insya Allah kita akan ubah itu semua, termasuk keberpihakan kepada pedagang-pedagang yang punya tradisi kewirausahaan lama, termasuk warga Minang. Amin. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih. Itu aja dari saya. Sekali lagi saya berharap 7 hari ke depan kita all out. Angka survei itu bukan sensusnya.